Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda, Wangkito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ayu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Aulia Rahma siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 28 Juni 2021. Pemirsa, sajian utama hari ini antara lain asik mencuci kaki warga di perkampungan. Seorang bocah tewas terlindas truk. Dan jangan lewatkan venue bowling destinasi wisata keluarga. Pemirsa, inilah seputar Ayu Sumsel selengkapnya. Pemirsa, tumiran warga Blok 4 Jalur 7 nomor 6 Desa Bumi Pratama Mandiri, Kecamatan Sungai Mendang, Kabupaten Oki diterkam buaya saat mencuci kaki di pinggiran sungai. Korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Upaya pencarian terhadap tumiran warga Blok 4 Jalur 7 nomor 6 Desa Pratama Mandira, Kecamatan Sungai Mendang, Kabupaten Oki terus dilakukan warga bersama tim Basarnas. Tumiran dikabarkan hilang diterkam buaya saat mencuci kaki di pinggiran sungai usai mengangkut pakan udang di gudang milik Huda. Korban kala itu hendak istirahat duduk di bangku yang berada di pinggir kanal dan mencuci kakinya. Tiba-tiba kaki kirinya digigit buaya dan langsung menghilang. Warga pun langsung melakukan pencarian bersama tim Basarnas. Upaya pencarian pun membuahkan hasil. Korban ditemukan pada Kamis malam tak jauh dari lokasi korban diterkam buaya dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Di lokasi kejadian, warga sering melihat buaya menampakkan diri. Lagi mau kerja, dipanggul, ditangkap buaya, alhamdulillah bisa ditemukan. Kedepannya nanti kita bisa diskusi dengan Pak Kades berkenaan dengan buaya ini, supaya nanti kedepannya bisa seperti apa, jangan sampai lagi memangsa ataupun terjadi korban berikutnya. Jasad korban langsung dibawa TKP ke rumah duka dan disambut histeris keluarga korban yang telah menunggu. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Dan pemirsa, diduga hilang kendali saat menyalip sebuah mobil, truk bertona besar menabrak sepeda motor yang dikendarai ibu dan ketiga anaknya. Akibatnya seorang bocah usia 10 tahun tewas terlindas. Isak tangis ibu dan keluarga korban pecah di ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Bari Palembang saat mengetahui putra sulungnya berusia 10 tahun tewas terlindas truk. Orang tua korban menyatakan kejadian bermula saat mobil truk dari arah jembatan Musi 2 menuju Kertapati Palembang dengan kecepatan tinggi hendak menyalip kendaraan di depannya. Diduga hilang kendali saat menyalip, truk bertona besar menabrak sepeda motor yang dikendarai korban dan ketiga anaknya. Akibatnya ibu dan ketiga anaknya terjatuh. Naasnya lagi, anak korban berusia 10 tahun tewas terlindas truk, sementara ibu dan kedua anaknya mengalami luka ringan dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bari Palembang. Jadi posisi anak kita dibonceng di belakang. Itu pas jatuh, ibu. Iyo, ini motor. Ini anak aku yang nomor 2, sini anak aku nomor 3 ini aku, sini anak aku. Jadi berapa orang itu naik motor? 4. Kasus kecelakaan lalu lintas ini masih dalam penyelidikan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang. Ya, untuk sopir sudah kita ambil keterangan untuk di BAP, begitu juga dengan saksi-saksi di lapangan. Polisi telah mengamankan dan meminta keterangan sopir serta kondektur truk. Dari hasil pemeriksaan, keduanya dianggap lalai dalam berkendara. Dari Palembang, Muhammad David iNews melaporkan. Polres Ogan Komering Ulu melakukan vaksinasi massal terhadap warga dalam memperingati HUT Bayangkara ke-75. Pada pelaksanaan vaksinasi ini, Polres Oku menargetkan 3.000 lebih warga mendapatkan vaksinasi gratis. Rangkaian HUT Bayangkara ke-75 di Polres Ogan Komering Ulu diadakan berbagai kegiatan, salah satunya vaksinasi massal, program nasional. Warga pun terlihat antusias untuk mendapatkan vaksinasi gratis sebagai upaya penanggulangi penyebaran COVID-19.
Para petugas vaksinasi harus bekerja ekstra untuk melayani masyarakat mendapatkan vaksin COVID-19. Seorang lansia terpaksa digendong petugas dari Polsek Ulu Ogan saat akan menuju ruangan vaksin yang digelar secara serentak di Kabupaten Oku. Kakek 70 tahun tersebut terpaksa digendong karena tak kuat berjalan menuju ruang vaksin. Vaksin gratis ini digelar di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Oku dipusatkan di Kota Batu Raja. Kapolres Ogan Komering Ulu AKBP Arif Hidayat Ritonga menyatakan vaksinasi massal ini dilakukan serentak di 36 Polda Indonesia. Target dalam kegiatan ini yakni 1 juta vaksin per hari. Untuk target vaksin, saya sampaikan dulu bahwa Polri punya 350 vial. Dalam satu vial itu 10 orang berarti ada 3.500. Selanjutnya, untuk di TNI ada 300 vial, berarti kurang lebih orang yang akan divaksin 6.500. Ibu baca kursinya ya. Nanti sudah ditarget oleh Polda minimal di angka 1.525 orang. Polres Oku menargetkan 3.000 warga mendapatkan vaksinasi gratis ini dengan usia penerima vaksin 50 tahun hingga lansia, pegawai BUMD, BUMN, dan tenaga kesehatan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino iNews melaporkan. Dan pemirsa, pandemi COVID-19 berimbas ke semua sektor termasuk ke pelaku UMKM. Lewat Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sumatera Selatan, Bupati Muba Dodi Reza Alex Nurdin memfasilitasi vaksinasi gratis kepada seluruh pelaku UMKM di Sumsel. Vaksinasi massal untuk mendukung pemerintah terus dilakukan di Sumatera Selatan, termasuk yang diinisiasi Ketua Kadin Sumatera Selatan yang juga Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex. Hal ini disampaikan usai meninjau vaksinasi di salah satu mal Jalan Letkol Iskandar Palembang. Menurutnya, pemulihan perekonomian harus dimulai dari pelaku UMKM yang mampu membuat ekonomi bertahan di tengah pandemi. Untuk tahap awal, ada 400 pelaku UMKM yang divaksin. Dengan mendapatkan fasilitas vaksinasi gratis, pelaku UMKM dapat lebih tangguh melawan penularan wabah COVID-19. Ya, kita dorong tersebut, makanya masyarakat harus sehat dulu. Kalau masyarakat harus sehat, ekonomi bergulir, dorong pengusaha barunya juga lebih bagus lagi. Salah satunya vaksin, ya. Dan kita selain dari vaksin gratis ini juga ada vaksin gotong royong. Itu untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai karyawan yang membayar. Sementara itu, Ketua Kadin Kota Palembang, Akbar Alvaro menyatakan terus termotivasi dan tergerak untuk gencar dalam upaya pemulihan perekonomian dan meminimalisir penularan COVID-19, di antaranya dengan program Kadin Dokter Klub. Upaya ini juga mendukung program pemerintah untuk 1 juta dosis vaksinasi per harinya. 1 juta vaksinasi per hari. Oleh karena itu kami gerak cepat merespon program ini dan kami mengumpulkan asosiasi-asosiasi UMKM yang memang ini diperuntukkan program ini untuk pertama kali UMKM. Karena UMKM ini salah satu garda terdepan ya, dalam mendongkrak perekonomian yang ada di satu daerah. Program vaksinasi massal ini menjadi salah satu ikhtiar untuk menghambat penyebaran COVID-19 yang hingga kini masih melanda. Dari Palembang, Bambang Irawan iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 83 prajurit TNI Angkatan Darat Kodam 2 Sriwijaya diberangkatkan menuju wilayah Indonesia Timur, Kodam 17 Cendrawasih dan Kodam 12 Kasuari. Pelepasan prajurit TNI ini sebagai wujud menjaga kedaulatan NKRI serta memperkokoh kesatuan bangsa. Prajurit yang tergabung dalam Satgas di bawah operasi kendali aparat teritorial resmi dilepas Pangdam 2 Sriwijaya, Majen TNI Agus Suhardi di Makodam 2 Sriwijaya. Sebanyak 83 personil yang dilepas untuk melaksanakan tugas teritorial Kodim Perpisahan Wilayah Indonesia Timur Kodam 17 Cendrawasih dan Kodam 12 Kasuari. Majen TNI Agus Suhardi menyatakan tugas ini merupakan kepercayaan dan wujud pengabdian serta kehormatan seorang prajurit demi menjaga kedaulatan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelum diberangkatkan, para prajurit telah dibekali ilmu teritorial di Rindam 2 Sriwijaya yang nantinya akan digunakan untuk mempertebal kekuatan teritorial Kodim persiapan di wilayah Kodam 17 Cendrawasih dan Kodam 12 Kasuari. Jumlahnya ada 83 personil. Tentunya sebelum berangkat kami mekanismenya kalau prajurit yang akan melaksanakan tugas, dia melaksanakan tugas dulu, sudah dilaksanakan di Rindam selama kurang lebih 3 minggu. Kemudian mereka nanti akan dibekali berbagai macam kemampuan
sehingga nantinya dia di daerah penugasan itu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Maijen TNI Agus Suhardi berpesan kepada para prajurit yang dilepas untuk segera beradaptasi dengan lingkungan serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi serta kebersamaan dengan seluruh elemen masyarakat. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Venue Bowling, destinasi wisata keluarga. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Satreskrim Mapolsek Sukarame Palembang meringkus 4 tersangka yang masih hubungan keluarga sedang asik pesta sabu. Salah satu tersangka diketahui sebagai ASN di Pemprov Sumatera Selatan dan pernah tertangkap dalam kasus yang sama. Keempat tersangka langsung digiring ke Mapolsek Sukarame Palembang untuk dilakukan pemeriksaan. Para tersangka yang masih ada hubungan keluarga ini digerebek petugas saat pesta sabu di sebuah rumah Jalan Talang Kelapa, Lorong Angsana, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Petugas menyita barang bukti berupa sisa sabu seberat 0,19 gram, pire, korek api, 1 bong alat hisap sabu, dan 9 kantong plastik klip transparan. Saat dilakukan pemeriksaan, salah satu tersangka diketahui seorang pegawai pemerintahan berstatus golongan 3C di Provinsi Sumatera Selatan. Oknum pegawai ini untuk 2 kalinya ditangkap dalam kasus yang sama. Najamuddin mengaku sejak 2 bulan terakhir rutin mengkonsumsi sabu dan pernah menjalani rehabilitasi kasus narkoba selama 7 bulan tahun 2009. Oh, direhab itu Pak? Ya, direhab ya? Ya. Oke, tahun berapa? Kok PNS mana itu? Tahun Kapolsek Sukarame Palembang Kompol Budi Sutrisno menyatakan keempat tersangka ditangkap berdasarkan informasi warga. Melaksanakan pengisapan sabu, jadi ada informasi dari masyarakat, langsung kita melaksanakan pengerebekan dan penangkapan. Dan saat aku lagi melaksanakan penangkapan, mereka sedang melaksanakan atau lagi mengisap sabu tersebut. Keempat tersangka terancam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, sidang lanjutan perkara pemalsuan surat tanah kembali digelar di Pengadilan Negeri Palembang. Korban pemalsuan surat tanah dituding ada main perkara dengan oknum polisi. Tak terima tudingan tersebut, korban akan melaporkan penasihat hukum terdakwa. Pengadilan Negeri Palembang kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan pemalsuan surat tanah dengan terdakwa Cik Maimunah. Sidang diketahui Majelis Hakim Tosima Juntak. Dalam sidang ini, penasihat hukum terdakwa menghadirkan 2 orang saksi yang meringankan terdakwa. Usai mendengarkan saksi, Majelis Hakim menunda persidangan pekan depan. Penasihat hukum terdakwa Titis usai persidangan menyatakan keberatan atas tuduhan kliennya sebagai mafia tanah. Karena dia berusaha tanah Letak Hulu akan dicaplokkan ke 16 Hulu. Saya salut kalau dia akan buka ini menjadi mafia.
Berarti dalam kasus ini letak perbedaan tanah itu sangat jelas ya, Bu? Sangat jelas, dan saya mohon media mengungkap ini. Jangan sampai mentang-mentang ada tekanan, mentang-mentang ada oknum keluarga kepolisian bisa seenak-enaknya di Republik ini. Penasehat hukum korban Rasman Nasution menyatakan bersama timnya akan melaporkan penasehat hukum terdakwa karena telah menuduh korban ada main dengan pihak kepolisian, sehingga kasus sengketa tanah yang melibatkan kliennya berakhir di meja persidangan. Klien kami sepakat akan melaporkan saudara Titis selaku kuasa hukum, karena saya sudah lihat di videonya, dia telah menjustifikasi, dia telah menuduh bahwa Ibu Ratna dan suaminya serta penegakan hukum bahwa karena dia memiliki seorang anak polisi dan suaminya mantan polisi, maka kasus ini menjadi berjalan. Tim penasehat hukum korban juga menyatakan keterangan dua saksi yang dihadirkan cenderung membingungkan dan tidak sesuai fakta persidangan. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa bingung mencari spot berolahraga sekaligus berkreasi bersama keluarga? Mungkin tidak ada salahnya jika mengunjungi Jakabaring Sport City Bowling Center. Hanya dengan merogoh kocek sebesar Rp35.000, Anda sudah dapat berkreasi keluarga sekaligus menjajal olahraga yang paling populer di Amerika ini. Jakabaring Sport City Bowling Center Palembang merupakan pusat olahraga bowling di Sumatera Selatan. JSC Bowling Center merupakan salah satu venue yang digunakan saat Asian Games 2018 menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat Sumsel, khususnya Kota Palembang. JSC Bowling Center dapat menjadi salah satu wisata olahraga sekaligus rekreasi keluarga untuk menghilangkan kejenuhan setelah sibuk beraktivitas dan bergelut dengan rutinitas pekerjaan sehari-hari. Pengelola JSC Center menyatakan lokasi olahraga yang populer di Amerika ini sudah dapat digunakan masyarakat umum. Hanya dengan merogoh kocek sebesar Rp35.000 per satu gamenya, pengunjung dapat menjajal olahraga ini sekaligus berwisata keluarga. Selain JSC ini tempat center atlet bowling latihan lokal maupun nasional, JSC juga setiap hari dibuka untuk umum buat masyarakat umum yang ingin tahu atau ingin menikmati olahraga bowling. Saat ini Jakabaring Sport City Bowling Center digunakan 15 atlet bowling putra-putri Indonesia sebagai tempat latihan dan seleksi atlet bowling Indonesia untuk mengikuti SEA Games di Hanoi, Vietnam. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya dan kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya Aulia Rahma, sampai jumpa. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah